Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Akbar, NIM 35273. Berasal dari 3C Parsha. Tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas UTS Tafsir Ekonomi pada semester 3. Pengertian tafsir. Tafsir asal kata dari fasara yufasiru, al-idha wal bayan, menjelaskan dan menerangkan. Yang dimaksud di sini adalah menjelaskan dan menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang masih perlu penjelasannya. Secara istilah, ilmu tafsir adalah ilmu yang dengannya dapat memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menerangkan makna, maksud, dan serta hukum-hukum dan hikmat-hikmat yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah pengertian metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani atau metode, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris kata itu ditulis method dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan tarikat dan manhaj. Metode tafsir Quran berisi seperangkat atau kaidah atau aturan yang harus dihindarkan ketika menafsirkan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Dan urgensi dalam mempelajari tafsir itu memperinci keterangan Al-Quran, yaitu kita dapat mengetahui secara rinci tentang Al-Quran yang bersifat umum sehingga kita tersebut menjadi aplikatif. Nomor 2, mendapatkan gambaran tentang pasaran pesan Al-Quran. Kita dapat gambaran Al-Quran. Yang ketiga, bukti tentang universalitas ajaran Al-Quran dan menerangkan ruang dan waktu dalam menjelaskan ruang dan waktu dalam Al-Quran. Baiklah, kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu menerjemahkan ayat-ayat tentang riba dan implikasinya bagi ekonomi. Yang pertama adalah pengertian riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat didasarkan pada proporsi tertentu dari jumlah produk yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, yaitu secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Yang kedua adalah dampak dan hikmah pelarangan riba, yaitu riba dapat berdampak buruk terhadap, yang pertama adalah pribadi seseorang, yang kedua adalah kehidupan masyarakat dan ekonomi masyarakat. Akibat buruk yang dijelaskan para ekonom muslim dan non-muslim diantaranya itu riba merusak sumber daya manusia, riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi, riba menghambat jalurnya pertumbuhan ekonomi, dan riba menciptakan sosial yang buruk. Riba faktor utamanya yaitu terjadinya krisis ekonomi di masyarakat. 3. Dampak riba pada ekonomi. Riba atau bunga menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individu dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distorsi dalam perekonomian nasional seperti inflasi distribusi kekayaan yang tidak merata, dan restorasi. Bunga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan uang sehingga mempengaruhi peredarannya di antara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kartel, serta konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Yang keempat adalah hikmah di balik larangan riba, yaitu Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat karena menguntungkan yang diperoleh dari pemilik dana, bukan dari diri itu sendiri.
Yang ketiga, riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Yang keempat, riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup, dan mengambil harta orang lain. Yang kelima, yaitu riba dapat mengakibatkan kehancuran. Banyak orang kehilangan harta benda, akhirnya menjadi fakir miskin, dan menyebabkan perilaku yang buruk. Surah yang mengandung tentang riba yaitu surah Al-Baqarah ayat 276, yaitu yamhaqullahu rabba wa yurbi sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kafan riashim, yaitu artinya Allah memusnahkan riba sedikit demi sedikit dan menyebut sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran, yang melakukan dosa. Al-Baqarah 277 yaitu innallazina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa asatahu zakatalahum ajruhum izujudha rabbihim wala qawla alaihim bihzanun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan mengamalkan zakat akan mendapatkan pahala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.